Attention. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Jadi kalau kalian lagi nonton ini mungkin Anda udah lagi di luar kota ya teman-teman, terutama di Jakarta karena lagi ada kerjaan dadakan. Jadi let's make this fast aja. Setelah beberapa hari bertapa dan baru beres nonton Rider Time-nya, jadi sudah Anda rangkumkan di sini beberapa teori dan juga ada spekulasi juga. Jadi sekali lagi di sini masih ada spekulasi juga, padahal ini udah final episode, bisa dibilang sudah akhir segalanya, tapi masih ada spekulasi di sini ya. Tapi karena teori-teorinya ini mungkin bakalan banyak, jadi Anda juga nggak tahu di sini videonya ini bakalan berapa lama ya, 30 menit, 40 menit, nggak tahu ya. Pokoknya Anda sengomongnya aja. Yang pengen Anda omongin ya pokoknya diomongin semua di video ini ya. Jadi Anda sangat menghargai buat kalian yang nonton videonya di sini sampai habis ya, terutama yang ikutan diskusi juga ya. Jadi kalian udah beres nonton videonya baru ikutan diskusi, oke? Dan ada storytelling sedikit juga di sini teman-teman untuk mengarahkan teori-teori Anda juga, tapi Anda lebih banyak bahas langsung ke intinya aja ya. Jadi kalau storytelling pasti kelamaan banget ya. Sekali lagi karena bahas-bahas kali ini banyak teori dan juga spekulasi pribadi, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang salah tolong dikoreksi aja ya. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Jadi di sini Anda bakalan langsung bahas Rider Time Kamen Rider Decade versus Zio Decade Halls Deathmatch, dan juga Rider Time Kamen Rider Zio versus Decade 7 Zio digabung langsung menjadi satu video. Oke. Jadi 3 episode episode 3 dari 2 Rider Time ini Anda gabung jadi satu teman-teman ya, karena di sini ada kesinambungannya, karena kelihatannya nyambung. Jadi Anda langsung jadiin satu video aja. Jadi seperti yang Anda bilang, ini bakalan lama mungkin video ya, karena udah banyak sekali teori-teori dan spekulasinya. Jadi sekarang kita mulainya dari Decades Hall Deathmatch dulu ya. Oke, jadi biar tertata aja ini bahasannya. Jadi di sini Osama Game sudah di babak akhir ya. Dan tersisa di sini si Mamang, si Onodera, dan juga si Sogo, dan si Aura, dan juga si Ur ya. Dan game akhirnya itu mencari harta karun, dan harta karunnya itu adalah benda tajam, atau bukan benda tajam juga sih, senjata yang digunakan untuk membunuh player-player lain di game itu dan untuk menjadi satu pemenang. Dan ternyata si Onodera atau si Kugakawe berkhianat di sini ya, karena ternyata dia adalah pembunuhnya selain si Another Yuki ya. Jadi dia yang kapak beberapa peserta di game ini ya. Jadi Sogo dikapak juga macam Kratos Pak ya. Dilempar kapaknya terus balik lagi gitu. Itu Kratos banget Pak, belajar dari mana itu ya. Sampai-sampai si Mamang aja ditusuk kan di sini ya pakai pisau ya. Dan seperti yang disimpulkan si Tsukasa, si Onodera Yusuke ini bukan Onodera yang dia kenal ya, alias dari dimensi lain. Oke, sampai situ dulu. Dan banyak hal yang bisa bikin terkejut ya di episode terakhir di Cat Halls Deathmatch ini. Emang kampret ini yang suka spoiler-spoiler ya. Jadi minggu pagi baru bangun, tiba-tiba udah banyak spoiler-spoiler ya. Jadi emang hal yang terbaik itu ketika kita lagi nonton excited terus ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu, ya lebih baik sih nggak buka medsos. Jadi udah percuma sepertinya sih kita ngomong kayak jangan spoiler dong. Ya udahlah, lebih baik kita sendiri yang nggak usah buka medsos ya. Oke, jadi hal pertama apa ya? Nah ini dulu, ternyata si pembawa acara si Osama Game ini yang pakai topeng badut itu adalah si Narutaki ya. Honorary Kaido. Kok bisa di sini ya? Jadi Osama Game ini yang dibuat di pintu serta gerbang antar dimensi ini untuk menemukan si Sogo yang asli itu untuk jadi si Omazio ya. Jadi kayak cuman buat pancingan doang gitu ya si Osama Game ini ya. Jadi dibuat aja gitu ya. Jadi Sogo yang asli ini diceritakan lagi hilang kekuatannya dan terjebak di antara ruang dan waktu ya. Nah, Sogo asli itu siapa? Jadi kemungkinan adalah si Sogo A yang ada di Seven Zio. Ya teman-teman, nggak ada di sini. Yang Anda tangkap si Osama Game yang dibuat di pintu serta gerbang antar dimensi ini tuh seperti dibuat berulang-ulang ya, seperti penjelasannya si Narutaki di sini. Dia juga katanya capek katanya ya, terulang-ulang terus ya, seperti loop di sini ya. Demi apa? Demi memunculkan si Sogo yang asli. Dan si Narutaki ini bekerja terus sebagai hostnya ya. Jadi Narutaki tujuannya apa juga ya belum jelas juga. Emang di Decade jelas tujuannya gitu. Dan Tsukasa hadir di sini juga karena si andil Narutaki ya. Jadi tujuan dari awal itu memang untuk mencari Sogo yang asli dan dikalahkan kan. Itu udah jelas sekali si Tsukasa ngomong seperti itu. Tapi sekarang tujuannya itu sudah untuk menghentikan si loop ini, si Osama Game ini gitu ya. Karena dia terjadi berulang-ulang gitu. Omazio juga sama, tujuannya di Decade Hall Deathmatch ini untuk mencari si Sogo yang asli sama seperti di Seven Zio. Udah jelas banget teman-teman. Jadi Omazio juga hadir di sini ya. Jadi selain si Mamang yang hadir di 2 Rider Time, Omazio juga hadir di 2 Rider Time ini. Dan tujuan mereka ini dua-duanya sama loh ya.
kalau kita simpulkan ya secara garis besar sama tujuannya di sini. Oke, sekarang bahas soal di akhir-akhir nih para pesertanya ya. Pasti banyak juga yang nanya, "Loh, Gan, Sogo kok robot di sini, terus si Ur kok alien, Rena Takeda kok hantu, si Kugakawe atau si Onodera kok jahat?" Jadi pada dasarnya para peserta Osama Game ini sepertinya berasal dari dimensi yang berbeda-beda ya. Jadi ingat sekali lagi kalau Osama Game ini itu berada di pintu serta gerbang antar dimensi. Jadi siapapun bisa nyasar gitu ke situ ya. Karena jadi istilahnya seperti random banget gitu ya. Orang-orang dari dimensi lain tuh bisa berkumpul semua di sini dan terjadilah si Osama Game ini gitu. Oke, jadi satu-satu dulu dari si Sogo. Jadi si Sogo ini jadi ini sepertinya sih Sogo dari masa depan ya, di mana para manusia ini sudah banyak juga hidup bersama robot. Jadi bukan Humajir ya, jangan kaitin sama Zero One lah Pak ya, nggak ada hubungannya, malah bikin kalian pusing di sini ya. Jadi kita kesinambungkan dulu coba sama si ceritanya di Zio kan, yang ada 3 rider di timeline guys ya kalau nggak salah ya, yang ada si Shinobi, si Kuis sama si Kikai ya. Jadi kita coba ambil dari timelinenya Kikai. Kalau nggak salah Kikai tahun berapa sih? 2121 ya, 2121 ya. Jadi anggaplah ini Sogo robot dari tahun segitulah, dari timeline si Kikai, makanya dia itu robot di sini ya. Oke. Ini ada kesinambungannya juga ketika dia ngasih si Saber Right Watch ke si Tsukasa. Jadi si Kikai kan itu dari tahun 2121 ya, 2121. Berarti bisa kita simpulkan ya, atau bisa kita spekulasikan sih lebih tepatnya biar aman. Jadi si Sogo ini sudah melewati era Reiwa ya, di mana di antara era itu antara tahun si 2018 berarti ya sampai 2121. Kan Reiwa itu kan terjadinya tahun 2019 ya, Zero One lah anggap di situ. Si Saber itu tahun 2020. Makanya dia udah melewati si tahun 2020 ini, makanya dia bisa ada si Saber Right Watch gitu ya. Makanya dia juga bisa hidup sangat lama sekali itu di 2121 itu. Gitu loh ya. Dan Sogo juga di sini kan berpesan, ya udah berikanlah si watch itu ke orang yang bisa pakai itu. Nah, pertarungannya nggak bakal berhenti di sini. Ini udah sangat jelas sekali sih ya. Ini bakal berlanjut ke Seven Zio, di mana si Tsukasa itu ngasih si Saber Right Watch itu ke si Sogo yang ada di Seven Zio ya, dan muncullah si Zio Decade Saber Armor ya. Seperti itu kesinambungannya, udah sangat jelas sekali. Itu dia soal si Sogo robot ya, yang juga punya andil untuk si Seven Zio. Dan lanjut soal si Misa atau si Rena Takeda. Nah, jadi ini dia kan. Jadi kok si Rena Takeda hantu Gan, itu keturunan Tenkuji Takeru atau gimana Gan? Tapi yang bikin Ana mikir dan ambil kesimpulan itu dari kata-katanya dia loh, yang terakhir-terakhir sebelum dia hilang. Jadi kata-kata terakhir itu ke si Sogo robot, di mana dia bilang katanya, baiklah kalau aku hidup lagi, nanti aku akan cari cowok kayak kamu. Nah itu dia, kalau aku hidup lagi dan aku akan cari cowok kayak kamu. Nah ini disinambungkan sama Seven Zio, di mana si Misa ini kan pacaran sama si Sogobe. Si Sogobe yang mirip si Erpan itu yang pakai topi. Dan beneran kejadian kan gitu ya. Cowok yang seperti dia ya, cowok yang seperti Sogo, yaitu Sogo sendiri, Sogobe gitu kan ya. Ya sebut aja seperti reinkarnasi lah ini, soalnya dia ngomong di sini kalau aku hidup lagi. Ya kan ya, bukan kalau aku di alam sana gitu, bukan kan. Dia bilangnya kalau aku hidup lagi. Ya udah anggap aja hidup lagi gitu di Seven Zio gitu ya. Oke, jadi Misa mati tapi ada lagi di Seven Zio. Nah sekarang soal Ur ya. Si Ur ini nggak banyak yang bisa Anda bahas teman-teman ya. Kalau dia alien ya kita kesinambungkan dengan cerita si Zio yang bisa aja dia berasal dari dimensi yang sama dengan si Kamen Rider Ginga ya. Soalnya bentuk-bentuknya mirip kan, Sweet Silver ya gitu ya. Jadi masih buta sih soal Ur ini ya. Dan soal Kugakawe, Anda juga masih agak buta juga sih di sini. Tapi bisa aja dia itu dari salah satu dunia Decade yang namanya itu Nega World ya, yang dimana Tsukasa itu dapetin Decade komplit dari apa ya teman-teman, yang bisa dibilang kayak paralelnya si Natsumi ya, dimana dia ngasih si Keitauchi ya gitu ya. Soalnya di situ jahat-jahat semua gitu orangnya ya. Bisa jadi ya, sekali lagi bisa jadi dari situ. Ini sekali lagi masih banyak spekulasi di sini ya. Nah sementara saat lawan si Omazio kan muncul si Dien, si Kugakawe sama si Kivara kan ya. Bisa aja itu yang benar gitu, yang benar-benar temennya si Tsukasa gitu teman-teman. Benar-benar si Onodera, benar-benar si Kaito gitu ya. Tapi ya mungkin nggak muncul aja gitu aktornya di sini ya. Kenapa bisa gitu nyasar di sini ya, ada Kaito yang memungkinkan sekali bisa pindah-pindah dimensi juga kayak si Tsukasa ya. Sama kok Dian sama si Decade gitu kan, kalau di cerita Zio juga bisa gitu aja lewat tirai apa portal gitu teman-teman ya. Jadi semua voice aktornya di sini juga original ya, si si Dien, si Onodera, kecuali si Natsumi aja ya, si Kivara ini
voice aktornya bukan si aktor aslinya ya. Dan ending Decade Halls Deathmatch ini diakhiri dengan scene di mana si Sogo ini terbangun dari tidurnya dengan keadaan dunia yang sudah kacau dan invest di mana-mana ya. Yang mereka itu berlindung di balik sekolah gitu ya. Yes, ini emang nyambungnya ke Seven Zio ya. Jadi kita bahas kesinambungannya lagi. Kalau di cerita Zio, memang mimpi si Sogo ini apa ya, bisa dibilang lumayan sakti lah ya, karena bisa membawa manifestasi mimpinya ke dunia nyata gitu ya. Jadi pas Shinobi, pas Kikai kan gitu, apalagi kan dia sering banget gitu mimpi ya, dan beneran kejadian gitu ya teman-teman di sini. Jadi Osama Game di lintas dimensi itu bisa aja mimpi, tapi ya kenyataan juga gitu ya. What Saber lah pokoknya di sini yang jadi salah satu buktinya gitu ya, kalau mimpi Sogo itu bisa dibawa ke kenyataan gitu. Itu dia untuk Decade Hall teman-teman ya. Jadi sekarang kita lanjut ke Seven Zio pembahasannya. Dan Anda juga lumayan kaget ternyata durasi Seven Zio ini untuk episode 3-nya lumayan lama ya. 31 menit loh ya. Tambahin sampai 45 menit jadi movie Super Sentai pun. Jadi langsung aja sekarang kita bahas Seven Zio. Jadi kalau mau rehat dulu silahkan ya. Untuk pembahasan Decade Halls Deathmatch tadi, ngambil kopi, ngambil minum silahkan ya. Kita sekarang bakalan lanjut aja ke pembahasan Seven Zio. Kayaknya sempet nih ya, nggak akan terlalu lama banget. Kirain Anda bakalan lama banget ya, karena Anda bahasnya juga cepet Pak. Langsung ke topik-topiknya aja ya. Dan singkat aja ya untuk si Seven Zio ini. Jadi dari episode 2 kemarin itu sisa 4 Sogo ya. Jadi Sogo preman tapi mati sama si Mamang ya. Lagian si Sogo preman ini aneh Pak, suara Henshinnya ada suara telolet gitu ya, aneh banget. Om telolet om. Dan juga si Sogo Banci yang suka megang teddy bear itu mati sama si Omazio di sini. Dan mengejutkannya lagi, si Sogo A ternyata belum mati ya. Jadi dia itu bertukar peran sama si Sogo C yang manipulatif ya. Dan si Sogo C ini udah mati di Rider Kick sama si Mamang. Jadi ketika adu finishing ternyata si Mamang nyelip ikut final attack Raido juga gitu. Makanya si Sogo C ini mati. Dan Sogo ini masih terselamatkan, Sogo A ya. Dan si bocil random yang ketemu si Tsukuyomi itu dinamai Sogo juga ya oleh Tsukuyomi. Soalnya dia itu katanya pengen nama, nggak tahu ini emang intriknya dia atau dia emang gitu ya. Pokoknya dinamain Sogo juga gitu ya, malah bikin pusing aja gitu. Dan di akhir episode ini si bocil random ini menampakkan dirinya itu sebagai Omazio ya. Jadi bocil ini itu sesuai prediksi Anda juga bisa dibilang Sogo juga kan, ternyata bener juga di sini Sogo juga gitu ya, Sogo dalam tanda kutip lah bisa dibilang. Dan Omazio mengumpulkan Sogo dari berbagai dimensi, terus ngumpulin di satu tempat itu untuk mencari satu Sogo yang pantas dan akan menyatu dengan si Omazio. Jadi bisa kita simpulkan juga ini adalah olahnya si Omazio ya yang mengumpulkan si Sogo-Sogo ini ya. Mari kita kesinambungkan lagi dengan serialnya Zio ya. Jadi jika dilihat mundur lagi ke Gaze Majesty dan terutama ke Reiwa First Generation, di sini terlihat sepertinya Omazio itu benar-benar nggak ada ya. Nggak disinggung juga enggak teman-teman ya. Jadi benar-benar nggak ada gitu ya. Jadi ya sibuk sama urusan di movie itu gitu, nggak ada sangkut pautnya sama Omazio sama sekali di sini ya. Seperti Omazio itu benar-benar tidak ada karena hasil reset timeline yang dilakukan si Sogo di episode terakhir si Zio ya, yang dia ambil keputusan kalau dia mau semuanya di reset teman-teman, karena Gaze mati, Tsukuyomi mati ya apa artinya gitu hidup tanpa teman-temannya. Si Sogo kan pengennya ya gitu seperti itu, ya udah reset timeline. Dan terlihat seperti si Omazio menghilang kan karena aksi Sogo ini ya. Waduh, Omazio udah nggak ada gitu. Tapi patut dipertanyakan lagi, benar-benar hilang atau tidak karena hadir lagi di Rider Time ini gitu. Jadi ada dua hal yang Anda spekulasikan di sini kenapa Omazio itu bisa muncul lagi dalam wujud si bocil random ini, si bocil kemeja putih ini. Oke, sekali lagi dua spekulasi ya. Bisa benar, bisa salah. Pertama, selama impian Sogo tentang menjadi raja itu masih ada, si Omazio juga bakalan tetap ada di sini ya. Karena langsung tergambar lah ya dan tertuntun juga di masa depan ya. Jadi mau bagaimanapun jalan Sogo ya pasti ke situ lagi. Jadi walaupun sudah dihilangkan ingatannya gitu ya, sudah reset timeline, tapi masih ada kan mimpi si Sogo yang gue pengen jadi raja loh nanti gitu ya. Jadi secara tanpa sengaja gitu ya, Omazio juga bakalan tetap hadir gitu di masa depan karena pola pikir Sogo yang seperti itu. Dan lanjut yang kedua. Yang kedua itu Omazio itu tidak menghilang ketika reset timeline ya, dan bisa jadi kayak terjebak di ruang dan waktu karena efek reset timelinenya si Sogo ini ya. Karena saat ini makanya
Makanya saat ini dia itu kayak powerless mungkin ya. Jadi ini juga menjawab muncul lagi di Cat Halls Deathmatch untuk mencari Sogo yang pantas ya, dan berlanjut lagi ke 7-Zio. Jadi Sogo yang pantas itu Sogo yang kelak pasti ya 100% akan menjadi Omazio di masa depan ya. Jadi mungkin Sogo-Sogo lain ya masih probabilitas ya. Dan ternyata Sogo A lah orangnya ya. Jadi emang terlihat banget si Sogo A ini yang paling ya mirip banget dengan si serial Zio, yang beneran Tokiwa Sogo tuh dia gitu ya. Jadi pemilihan ketua OSIS di sini juga ada maksudnya, makanya si Sogo A juga di sini jadi pemenang gitu ya, pemenang sejatinya. Oke, seperti itu ya. Paham gak ya teman-temannya? Jadi kalau misalkan sampai titik ini Ana spekulasinya mungkin terlalu jauh atau gimana, silakan dikoreksi aja ya. Menurut Ana sih yang Ana tangkap seperti itu ya. Setelah hasil bertapa ya. Ini masih banyak teori-teorinya, sabar teman-teman ya. Jadi baru di situ ya. Jadi kita langsung bahas ke pertarungan ya. Jadi terjadi pertarungan antara Omazio, Invest, dan juga di sini si Mamang, si Zio, si Diket ya, dan juga si Schwartz ya. Oke, dan di sini si Mamang Decade muncullah form barunya yang super keren dan layak dipuji, yaitu Decade Complete 21 ya. Jadi kayak touch-nya di sini juga udah beda dengan logo-logo Rider Heisei Phase 2 ya. Dari double sampai Zio plus Reiwa 001 yaitu 01. Buat apa itu 01 di situ ya? Anda masih pertanyakan di situ. Oke. Dan bentuk kayak touch-nya juga sebenarnya masih sama aja. Tapi beda warna sedikit ya teman-teman ya, abu dan juga magenta ya. Masih bisa ditolerir lah untuk bentuk koi touch-nya ya teman-teman ya. Tapi suara juga hampir sama, nggak ada bedanya sama Decade Complete yang pertama ya. Cuman gitu aja, complete gitulah ya. Jadi nggak usah diperbincangkan juga lah asal usul koi touch ini, ngelama-lamain ya. Dari mana ini koi touch-nya ya. Anggap aja udah punya karena si Tsukasa ini sudah mengelilingi dunia gitu ya. Ya itu juga kan sampai sekarang belum dijelaskan Neo Deka Driver itu si Mamang dapat dari mana gitu ya. Belum diceritain loh. Dicerita Zio belum diceritain, di sini juga nggak diceritain. Anggap aja sudah mengelilingi dunia gitu ya, sudah bertemu rider Heisei Phase 2 gitu, terus ya udah dapet gitu kekuatan itu. Dan itu kenapa pas berubah teman-teman ya, jubahnya yang kayak dagangan depan sekolah itu harus dikibas terus dapat highlight gitu teman-teman ya. Ternyata itu printan ya teman-teman, si jubahnya itu printan ya, bukan tempelan kartu ya, tapi tetap aja butut gitu ya. Terus gelutnya ya jadi kaku-kaku gitu kan karena terlalu besar sama armornya, jadi kayak badut ancol gitu ya. Dan ngomongin power, mungkin foam ini itu lebih kuat dari si Decade Complete sebelumnya ya, tapi tetap bukan tandingan si Omazio. Jadi udah pakai final attack Raido juga berasa upil Pak buat Omazio ya, ditonjok langsung mental di sini ya. Dan sebelum ajalnya di sini si Tsukasa ini sempat memberikan Saber Right Watch yang dia dapat dari si Sogo di Decade Hall Deathmatch ya, yang si Sogo robot itu ya, ke si Sogo A untuk ngalahin si Omazio. Nih kamu pakai karena aku nggak bisa pakai ini, kamu yang pakai buat ngalahin dia. Dia itu si Omazio. Jadi ini memang memperjelas sekali kalau si Tsukasa yang sama itu hadir di dua Rider Time ini ya, atau sudah melakukan perjalanan panjangnya ya. Oke, travel the world dia ya sebagai parallel rider gitu ya. Jadi dari Decade Hall Deathmatch berlanjut dia langsung ke 7-Zio. Oke. Dan Tsukasa pun di sini menghilang. Fanboy Decade menangis ya sambil mengatakan akhirnya perjalananku selesai di sini. Nah, lo fanboynya nanti sekarang pasti pada panik tuh ya. Jadi ini emang bisa jadi sebuah kode di mana perjalanan si Mamang di franchise Kamen Rider itu berakhir di sini ya. Jadi nggak cuma berakhir aja di Rider Time ini, tapi ini seperti sudah mengakhiri semua perjalanan Decade sejauh ini ya. Jadi mungkin aja nggak bakal muncul nanti ke depan-depannya ya, nggak tahu juga ya. Jadi mungkin aja nggak bakalan comeback lagi, tapi sekali lagi nggak ada yang tahu pokoknya ya. Dan soalnya di sebuah interview ini pas diajak comeback sama Shirakura, jadi anggap aja si Decade ini comeback di Zio kemarin, terus comeback juga di episode Wizard, comeback lagi di Heisei versus Showa gitu kan ya. Diajak comebacknya sama Shirakura di sini, dan dia selalu merasa, waduh kayaknya ini bakalan jadi terakhir nih acting gua sebagai Tsukasa sebagai Decade gitu ya. Tapi akhirnya balik lagi. Jadi nggak ada yang tahu di sini. Soalnya si Tsukasa selalu kayak gitu ya. Tapi kalau scene-nya dibikin mati dan menghilang seperti ini ya, bisa jadi ini juga sebuah sinyal kalau Decade nggak akan balik lagi. Nah tahu juga ya teman-teman ya. Oke. Dan latest update Twitternya itu si Tsukasa itu ada yang fans nanya kalau nggak salah apakah Decade bakal balik lagi dan menghancurkan era Reiwa katanya. Dia ngeguyon katanya yang harus dihancurkan terlebih dahulu adalah desain Decade yang ngaco katanya.
Nah, sekarang kita bahas soal hilangnya Tsukasa di sini juga patut dipertanyakan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Soal dia tertolak di dunia ini sehingga eksistensinya nggak bisa lama, sepertinya sih nggak mungkin teman-teman ya. Karena Decade ini kan rider dunia paralel gitu ya. Jadi dia bisa bebas-bebas aja mondar-mandir ke banyak dunia. Jadi kalau misalkan tertolak atau gimana sih, rasanya nggak mungkin gitu. Jadi waktunya nggak akan lama nanti hilang gitu. Sepertinya sih nggak mungkin ya. Efek ketusuk sama si Kugakawe kali gan. Tsukasanya jadi nggak fit tuh. Jadi kalah sama Omazio kan. Ya itu nggak bisa jadi alasan kuat juga sih. Tsukasa soalnya udah hadir sangat lama loh. Bahkan berhari-hari kan kalau dilihat di Seven Zio ini gitu. Ada waktu lah pasti buat recovery gitu ya. Soalnya udah sepertinya banyak sekali malam yang sudah dilalui di Seven Zio ini ya. Udah berhari-hari. Kalau begitu langsung pas ketusuk langsung lawan Omazio saat itu juga teman-teman. Ya adalah efeknya di sini ya. Soalnya dia udah lawan Omazio juga sih di Decade Hall Deathmatch ya. Tapi menurut Anda bukan alasan kuat banget ya. Jadi emang ya gimana ya, simpelnya ya kalah sama Omazio aja gitu, ditonjok, emang beda level gitu. Memang ceritanya seperti itu, harus dibuat kalah dan menghilang aja si Tsukasa ini gitu. Dan selanjutnya di sini si Zio Saber Decade yang ngalahin si Omazio ya. Ini jadi pertanyaan juga ya, kalau ngomongin power scaling ya pasti ya nggak akan ada habisnya lah. Kita tahu Omazio itu sangat kuat banget, dia punya kekuatan semua Heisei Rider di situ ya. Dan Omazio yang kalah yang Anda tangkap juga karena ada faktor gagal fokus ngelihat si Tsukuyomi ya. Karena sudah ada ikatan juga yang dia buat sama si Tsukuyomi sebelum memunculkan diri sebagai Omazio ya pas jadi bocil gitu. Pas jalan-jalan di hutan gitu kan ya. Jadi ketika dipanggil gitu kan si Omazio-nya si bocil tuh gagal fokus Pak ya. Langsung ketendang dah itu, atau bisa dibilang kesabet sama si Zio di sini ya. Anda juga agak kecewa sih dengan Zio Saber armornya ya. Kenapa? Karena cuman ganti muka doang Pak jadi Saber gitu ya. Tapi tangannya, badannya, kakinya sih sama aja gitu. Padahal karakteristik si Zio ini kalau udah pakai Decade armor itu kan tangan, kaki, sama inner suite-nya kan dari ridernya gitu. Kenapa nggak ambil aja dari si Brave Dragon gitu kan? Mungkin lebih keren gitu. Ini cuman kayak ganti muka doang kan, sebelum-sebelumnya gitu kan pakai Rabbit Tank Sparkling lah, pakai Mighty Brothers kan gitu ya. Padahal lebih keren lagi kalau misalkan si Decade Armor ini kan emang mengambil power dari si upgrade formnya si para Kamen Rider ya. Karena emang statusnya si Decade Armor ini upgrade form juga di serial Zio ya. Mungkin lebih keren kalau pakai Dragonite Knight tuh. Itu mah jamin Pak, langsung tak puji-puji itu. Mukanya Dragonite Knight gitu, terus ininya Dragonite Knight itu bakal keren banget sih. Tapi sayangnya ya ini Decade cuman ganti muka doang di situ ya. Nah, setelah Omazio di sini dikalahkan, akhirnya dunia di sini kembali normal. Di sini mulai spekulasi dan teori-teori liar kita mulai ya di sini ya, kita bahas kembali ya. Makanya banyak yang bakal Anda bahas di sini ya. Tapi di sini kan akhirnya masih ada dua Sogo ya, yaitu Sogo A dan juga si Sogo B. Dan si Sogo B pun di sini memisahkan diri dari si Sogo A ya. Padahal nggak boleh mereka berduaan ini ada di satu dunia ini ya. Dan si Sogo B juga di sini bilang kan, selama ada Rena Takeda, jalan apapun hajar terus. Saya juga mau Pak seperti itu ya. Enak banget jadi Sogo B. Jadi sebenarnya ini sekali lagi yang Anda bilang nggak baik-baik aja ya. Bakalan masih ada efek-efek distorsi dan segala macam ya. Jadi mungkin bakalan ada lagi Rider Time nantinya antara Sogo A dan Sogo B. Anda juga belum tahu. Terus juga di sini gimana ya? Kayak ending Blade lah teman-teman ya. Si bukan Mutsuki, siapa si Kenzaki teman-teman, nama Hajime gitu ya. Jadi kayak memisahkan diri aja gitu ya, kayak gini ya. Kayak endingnya Blade ya, agar tidak bertarung satu sama lain. Intinya sih pokoknya bakal tetap ada masalah selama dua Sogo ini ada di satu dunia gitu ya. Hampir mirip Blade sih, sekali lagi ya. Anda bilang nggak mirip-mirip banget pokoknya. Dan juga di sini kita dikejutkan dengan si Swartz dan juga si Aura teman-teman yang sudah menggunakan outfit Time Jacker ya di akhir Rider Time ini. Swartz juga sempat berubah jadi Another Decade di pertarungan sebelumnya teman-teman. Seperti yang Anda bahas, Swartz ini jangan-jangan ini tidak terpengaruh dengan reset timeline si Sogo ya. Dan sampai sejauh ini dia itu nutup-nutupin terus identitasnya ya, sampai waktu yang pas baru dia munculin gitu ya. Tapi terlihat seperti dia itu pro dulu ke si Sogo gitu ya, karena udah ada Omazio. Yang seperti kita tahu, Omazio juga adalah musuh dari Time Jacker. Makanya Time Jacker itu tugasnya adalah mencari raja lain gitu kan ya. Di sini makanya dia juga terlihat seperti ngebantu si Sogo. Ayo Sogo, bertarunglah sepuasmu. Dan berubahlah dia jadi Another Decade di sini ya. Masih pro ya. Jadi ini sekali lagi kalau Rider Time-nya masih mau dipanjangin, masih bisa banget teman-teman ya. Soalnya di sini Ur juga kan mati karena melindungi si Sogo A dari serangan si Omazio. Tapi dijelaskan juga di sini sama si Swartz kalau si Time Jacker ini bisa ketemu lagi sama si Ur di garis waktu yang lain. Tuh kan, masih banyak topik pembahasannya kalau misalkan si Rider Time ini bisa dilanjut.
gitu loh. Dan kita bahas juga soal kata-kata terakhir WOS yang di sini wajib dibahas ya. Soal katanya di sini semoga kita bisa bertemu lagi, Wagamau dan juga Kadoya Tsukasa. Nah ini singkatnya seperti mengindikasikan juga nanti bakalan ada lagi perjalanan si Zio dan juga si Decade. Jadi nggak akan berakhir di sini ya. Sekali lagi eksistensi si Decade itu sebagai rider paralel gitu ya. Jadi ini kematian dia juga masih patut dipertanyakan teman-teman ya. Apakah dia bakalan hadir lagi nanti atau enggak gitu ya. Jadi nggak mati seneng gimana ya, gimana produser aja gitu ya. Gimana produser, terus juga gimana kesibukan artisnya gitu ya. Bakalan ada rider time lagi atau enggak gimana. Itu mah gimana si Toei aja gitu ya. Apalagi si Soo Kuno sama Keisuke Watanabe itu kan mereka udah jadi notabene artis-artis yang sibuk ya. Kalau si Mamang sih kayaknya disuruh balik ya pasti mau-mau aja gitu ya. Oke, seperti itulah dia pembahasannya untuk rider time-nya. Wah. Aduh. Pusing pak otak saya, jujur ya, udah nonton ini pak, saya ngelamun pak, hampir berapa jam gitu ya, ngelamun aja, mikirin pergi juga ngelamun soal rider time ini ya, dan akhirnya sudah lega sekali di sini pembahasan rider time-nya sudah tuntas, jadi sudah 3 episode yang Anda bahas di sini ya untuk di Cat Hall Deathmatch dan juga Seven Geo. Jadi mohon maaf juga selama ada pembahasan ini kalau misalkan ada pembahasan Anda yang salah ya, karena ini jujur ceritanya musingin banget ya. Jadi kalian koreksi aja, jangan malu-malu. Ayo kita diskusi seperti biasa. Kalian boleh diskusi juga, ayo kita lebihin dari 1000 komentar seperti biasa ya. Terus juga apalagi ya, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengikuti bahas-bahas ini dari episode 1. Akhirnya sekarang semua selesai kan. Terima kasih banyak buat yang support, buat yang sabar. Jadi positifnya dulu buat si Rider Time ini sekali lagi. Katanya baik yang bilang kecewa gini, udahlah nggak usah dibahas kan. Berlebihan lu pada lebay pak. Kalau menurut Anda Rider Time ini sangat menghibur pak ya. Apalagi si Soo Kuno juga keren banget acting jadi Seven Geo gitu ya. Gimana ya? Emang karakteristiknya dia itu emang kalem-kalem gini ya. Kalem-kalem seperti ini. Mungkin kurangnya apa ya teman-teman ya? Yang lupa Anda bilang tadi, kurangnya Decade ini nggak berubah jadi rider lain. Ya, padahal di situ kan fan service-nya gitu, dimana kita itu bisa lihat si Decade ini bisa berubah-ubah jadi rider lain lah, dari Kuga sampai Zio. Tapi di sini nggak muncul ya, cuman keluarnya pas Decade komplit 21 aja, udah gitu doang. Padahal kan ketika si Tsukasa ini lawan si Sogo-Sogo yang lain kan bisa gitu ya, pakai apa kayak pakai build gitu ya, pakai X8 gitu kan bisa itu ya, tapi nggak dimunculkan di situ ya. Seperti itu aja sih teman-teman. Oke, terima kasih, bebas sekali kalian untuk mengumumkan pendapat di kolom komentar bawah. Walaupun Rider Time ini berakhir, ayo kita bikin hype lagi lewat bahas-bahas Agan Reza ini. Terima kasih yang sudah sabar menunggu, akhirnya bisa up juga minggu ini, oke? Ditunggu untuk bahas-bahas lainnya, jadi kita nanti lanjut lagi langsung fokus ke Kamen Rider Saber pastinya. Oke teman-teman, segitu aja. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ada bye-bye guys.